Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, Sudah makan? sudah. Oke. Kita lanjutkan aja materi yang minggu lalu. Saya akan share dulu layar saya. Hari ini saya akan memakai aplikasi yang langsung dari sini aja. Ya. Ini saya hanya sekedar mengulang kembali materi pembelajaran kita ini supaya tidak terlalu lupa. Minggu lalu kita udah belajar yaitu perulangan. Bagian perulangan ini yang masih kita bahas yaitu bagian while dan itu masih hanya kelas 1 ya. Belum membahasnya secara dalam. Jadi di sini kalau kita lihat lagi yang minggu lalu kita bahasnya sampai di sini. Jangan lupa di sini ada di dalam while ini kita harus ngerti kapan kita menentukan nilai awal ya. Kemudian kapan kita menentukan nilai akhirnya, lalu kapan lagi kita menentukan nilai loncatannya, dan apa yang harus diulang-ulang, kita harus semuanya mengaturnya dari sini. Ya, jadi ini nilai awal, ini nilai akhir, oke. Kemudian ini nilai loncatannya, dan ini perintah yang diulang-ulang. Nah, jadi di sini sudah pernah di dalam bukunya itu sudah dijelasin, tidak usah lagi saya jelasin, bahkan kita sudah pernah membahasnya, ya. Kemudian di sini sampai di sini saya stop dulu, kita akan mengganti yang ini. Nah, yang minggu lalu kita sudah coba belajar mencetak kalimat yang terus berulang-ulang. Minggu ini kita akan belajar dengan mengganti jadi angka, ya. Jadi di sini saya mau cetak misalnya hasilnya nanti keluarnya adalah dalam bentuk angka, yaitu misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, jadi kalau di sini caranya itu bagaimana? Makanya di sini kita tinggal hanya hapus, ya, bagian di sini kita tinggal hanya hapus. Kita hanya suruh dia cetak, yaitu cetak n. Karena di sini saya menyuruh dia variabelnya adalah n. Oke, artinya selama n ini berapa, ini nanti akan dicetak. Nah, tinggal kita lihat aja bagaimana hasilnya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Tinggal hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau dimulai dari 0. Jadi kalau saya mau cetak 1 sampai 10, maka di sini cukup saya ganti nilai awalnya jadi 1, kemudian nilai akhirnya saya ganti jadi sama dengan. Ya gampang, lebih kecil sama dengan, artinya 10-nya ikut. Ya. Jadi di sini kalau saya jalankan, maka ini bisa mencetak 1 sampai 10. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cetaknya terbalik, bagaimana caranya? Maka nilai awal di sini dimasukkan berapa kira-kira? Philip? Halo? 10, Pak. Ya? Kalau kita mau cetak 10, 9, 8, 7 sampai ke 1. Berarti nilai awalnya mau berapa kita masukkan? 10 sih, Pak. Berapa? 10. 10 ya. Oke. Nah, Ya. lalu di sini kondisinya ini apa yang harus kita buat di sini? Supaya N lebih kecil dari 10, terus yang di bawah N sama dengan N kurang 1. gimana? N? Oh, Bisa diulang. N lebih kecil sama dengan 1 mungkin. Lebih besar sama dengan 1. N lebih kecil sama dengan 1, gini. Enggak, Pak. Lebih besar. Lebih besar. Sama dengan 1 gitu. Ya. Oke. Lalu di sini nilai loncatannya N kurang 1. N Kurang 1. kurang 1 ya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat, perhatikan di sini. Nanti sudah cocok ya. 10, 9, 8, 7, sampai 1. Nah, kalau misalnya saya mau cetak bilangan genapnya, maka cukup ini minus 1-nya diganti jadi minus
Iya. Minus 2 ya. Berarti di sini kita lihat ya, otomatis di sini sudah muncul bilangan genapnya saja. Oke. Nah, sekarang gini. Saya balikkan lagi seperti ini. Seandainya kayak gini, saya mau nanti cetakkan ini, bilangan angka yang berurut ini atau menurun ini, mulai dari 10 sampai ke 1, saya mau nanti angka 6 itu diganti jadi nama Philip. Kira-kira bagaimana saya harus mengatur kodenya ini? Jadi nanti di sini munculnya 10, 9, 8, 7, 6-nya jadi Philip. Ya, jadi 10, 9, 8, 7 Philip, kemudian lanjut lagi 5, 4, 3, 2, 1. Dengan catatan filenya tetap 1. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Coba saya tes memberikan pengontrolan sama Philip, kira-kira Philip bisa mengatur mouse saya? Bisa digeser-geser? Atau bisa diklik kan? Hah? Bisa ya? Nah, bisa diedit ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya nanti angka 6 itu muncul nama Philip. Jadi 10, 9, 8, 7, kemudian Philip, lalu 5, 4, 3, 2, 1. Masih pakai fungsi while, Pak. Ah, Masih pakai fungsi while. kurang jelas suaranya. Masih pakai fungsi while. Mesti pakai, oh ya, nggak bisa langsung diketik-ketik ya. Maksudnya nggak bisa diketik gitu? Bukan. Bisa sih, Pak. Cuman buat untuk 6 ganti jadi nama saya tuh masih pakai fungsi while. Mesti pakai? Fungsi while ini. Kurang jelas. saya kurang jelas mendengar suaranya. Mesti pakai apa ini? Kurang jelas. Sebentar. Nggak tahu sih, Pak. Ya? Nggak bisa diketik atau gimana? Bisa diketik, cuman saya nggak tahu. Oke. Nah, jadi nggak masalah kalau nggak tahu. Jadi di sini kita ulangi lagi. Jadi di sini saya mau nanti cetak 10, 9, 8, 7, 6-nya diganti jadi nama Philip ya. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kita mikirkan aja bagaimana cara dia mengganti angka 6 ini jadi Philip. Artinya selama dia nanti mengerjakan perintah berulang-ulang ini, dia harus mengecek apakah sudah ketemu angka 6. Kalau ketemu angka 6, maka dia cetak nama Philip. Ya. Kalau bukan angka 6, maka dia cetak angkanya. Kira-kira harus pakai perintah apa? While memang.
itu perintah while. Perintah Perintah while. while. Perintah while lagi. While itu untuk mengulang. Oh, in case ya? Pakai perintah In case. if apa ya? If then else ya. Oke. Nah, kira-kira bisa diperbaiki kira-kira kodenya ini? Bisa Philip dari sana mengaturnya, memperbaikinya? Gimana cara menggantinya itu supaya nanti ada if then-nya atau else-nya itu? Bentar. Oke, nggak masalah. Susah ngetiknya, Pak. Ya? Ngetiknya susah, Pak. Ngetiknya susah. Apakah di sana muncul keyboardnya? Nggak muncul keyboard? Muncul, Pak. Cuman layarnya ketutup sama keyboardnya kalau mau nulis. Oke. Atau bagaimana kalau gini, misalnya Philip menulis di atas kertas, lalu Philip bisa pakai kamera Philip mengalihkan ke kamera depan, kamera belakang, jadi Philip bisa memfoto ke saya. Boleh? Dengan seperti itu saya bisa melihat kira-kira pemikiran Philip sudah sampai mana. Mungkin kayak gini, Pak. Oke, saya coba perbesar kameranya ya. Tambah, Pak. Kurang jelas juga ya. Tunggu dulu ya. While right and kurang satu case. Oh, pakai case ya. Wow. Oke, saya udah nampak jelas. Oke, nggak apa-apa. Balikkan lagi kembali ke apa? Saya coba tampilkan lagi layar saya. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih kalau dibilang pakai case agak susah. Di sini saya lebih suka memakai if. Kenapa tidak memakai case? Ya, karena di sini agak ribut. Jadi kalau dibilang, ya. Nah, jadi bagaimana caranya ini? Caranya di sini setelah disuruh lakukan perulangan, kita akan menyuruh pengecekan, ya, menyuruh pengecekan langsung bahwasanya mengecek apakah itu nilai perulangannya itu, nilai n-nya itu sudah sama dengan 6 atau belum, ya. Jadi di sini di bagian di sini kita akan membuka baris baru, ya. Coba saya klik dulu, oke. Kita akan membuka baris baru. Jadi di sini saya akan mengetiknya, jadi lain ya. Nggak apa-apa, saya coba dari sini aja. Oke. Jadi di sini kita akan mengecek jika kalau n-nya ya sama dengan 6. Oke. Jadi kalau kapan dia mencetak nama Philip jika n-nya sama dengan 6. Maka di sini kita harus mengecek dulu apakah n-nya sudah sama dengan 6. Kalau n-nya sama dengan 6, maka kita akan suruh dia cetak Philip.
Oke. Nah, bagaimana kalau bukan 6? Oke, bagaimana kalau bukan 6? Maka kalau bukan 6, maka di sini kita akan menyambungkan lagi. Jika kalau bukan angka 6, maka suruh dia cetak seperti biasa. Oke, jadi kalau angka 6, maka suruh dia cetak nama Philip. Jadi kalau bukan angka 6, maka suruh dia cetak itu, yaitu angkanya seperti biasa. Nah, sesuai dengan di sini, ini boleh saya gabungkan, ya, biar penulisannya lebih singkat. Oke. Nah, lalu nilai loncatnya tetap sama, tidak terjadi apapun. Oke, tetap sama, tidak terjadi apapun. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya, apakah ini bisa keluar pada angka 6, muncul nama Philip, sedangkan kalau buka angka 6, maka cetak seperti biasa, kita akan menjalankannya, dan kita akan lihat hasilnya di sini. Oke, lumayan loadingnya agak lambat di sini ya. Oke, nah jadi di sini bisa kita lihat, hasilnya adalah angka 6 menjadi nama yang kita inginkan, atau menjadi kalimat yang kita inginkan. Jadi secara logika, perulangan ini akan diulang, sudah mengulang sekali, lalu mengecek sekali. Apakah sudah 6 belum? Kalau belum, maka cetak biasa aja. Kalau misalnya pas di sini misalnya 7, ya, 7 apakah lebih besar dari 1? Jawabannya pasti ya. Maka dia akan masuk kembali. Apakah 7 sama dengan 6? Belum. Ya, karena belum, maka akan dilempar ke bagian else. Makanya dicetak hanya 7. Muncullah di sini 7. Oke. Kemudian setelah ini masuk kemari, 7 dikurang 1. Dapatlah 6. Balik lagi ke atas, apakah 6 masih lebih besar dari 1? Jawabannya iya. Udah. Lalu masuk ke dalam pengecekan ini. Apakah 6 sama dengan 6? Tadi N-nya sudah 6. Jawabannya ya, 6 sama dengan 6. Maka akan dilempar kemari. Nah, yang dicetak adalah Philip. Nah, setelah dicetak ini, balik lagi ke bawah. Udah, yaitu 6 dikurang 1, jadilah 5. 5 balik lagi ke atas. 5 apakah lebih besar sama dengan 1? Jawabnya ya. Apakah N sama dengan 6? Ya, yaitu apakah 5 sama dengan 6? Jawabannya tidak. Maka akan dilempar kembali lagi ke bagian else. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga hasilnya di sini ya bisa kita lihat dengan di sini hanya angka-angka tertentu yang kita bisa mengaturnya, memunculkan bahwasanya kata yang kita inginkan, yaitu misalnya kita mau mencetak Philip, ya udah muncul aja di sini nama Philip. Oke. Nah, jadi di sini kita memakai if. Jadi kalau memakai case agak lumayan lebih lebih ribet ya. Kalau sama saya lebih suka saya pakai if aja karena if lebih gampang di sini. Oke, paham kira-kira Philip? Paham Pak. Tapi Pak boleh coba pakai case of. Memakai case ini nampaknya agak rumit ya. Jadi kalau kita di sini, berarti di sini kita harus pakai case, ya. Kemudian then, kemudian pakai and, habis case and, kemudian apa lagi? Do kan? Betul? Case of. Oh, case of. Oh ya, sorry. Oke, case of. Udah. Jadi di sini supaya gampang, berarti di sini kita bilang di sini pakai 6 ya. Jadi 6 misalnya 6 di 2 berarti cetak Philip. Oke, cetak Philip. Nah, jadi kalau yang lain berarti ini dilempar. Oke, seperti ini kira-kira? Ya. Ya. Oke, coba kita lihat apakah bisa dijalankan. Kita lihat di sini. Hasilnya error. Apakah ada kurang lagi di sini ada n-nya. N titik koma lebih panjang lagi ya. Jadi di sini saya coba agak buat masuk ke dalam biar nampak bagian-bagiannya. Oke, saya coba jalankan lagi. Kita lihat lagi di sini. Mudah-mudahan bisa keluar hasilnya. Oke, bisa. Nah, jadi di sini kalau saya sih pakai if aja lebih gampang, lebih cepat. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya sih. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai if. Kenapa? Karena di dalam soal pun pada umumnya juga pakai if. Walaupun memang pada saat tertentu bisa memakai case. Nah, sekarang kita ganti soalnya gini. Tapi sebelumnya masih ada ditanyakan dulu? Sudah Pak. Ada ya? Sudah paham ya?
Sudah paham kira-kira? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Apakah ini tadi sama seperti punya kamu? Atau ada yang kurang kira-kira? Agak beda sedikit, Pak. Hah? Beda sedikit ya? Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. Namanya masih awal belajar, nggak apa-apa. Jadi, kenapa kita pakai if? Kita biasakan dulu untuk memahaminya. Jadi di sini sih lebih banyak apa? Ya, lebih banyak angka. Nah, jadi sekarang gini, kita akan merombak prinsipnya lagi. Oke? Saya mau kelipatan 3, ya. Saya mau kelipatan 3 itu bisa cetak nama Philip. Jadi misalnya 10, ya udah 9 termasuk kelipatan 3, maka cetak Philip. Kemudian 8, 7, 6 juga Philip, ya. Karena kelipatan 3. 5, 4, 3. 3 ini juga kelipatan 3, maka nanti jadi Philip. Lalu 2, 1. Jadi nanti khusus kelipatan 3, bilangan kelipatan 3, ya, itu cetak namamu. Nah, bagaimana ini diedit, diperbaiki? Mau pakai case boleh, mau pakai if boleh. Bisa kira-kira? Coba dulu, Pak. Oke, boleh. Ya, gimana? Sebenarnya kalau kita mau nulis perintahnya, kita boleh tinggal tulis kelipatan 3 gitu nggak? Ya, kelipatan 3. Atau Dari mana kita bisa tahu bilangan itu adalah kelipatan 3? ketiga. Enggak. Coba tes. Mau pakai case? Silakan. Mau pakai if? Boleh. Oke, saya coba hidupkan lagi ke apa? Saya stop dulu screen saya. Oke, gimana hasilnya kira-kira? Saya pakai case option, Pak. Oh ya Terus gini ya. coba satu-satu angkanya. Oke. Itu lebih mudah sih. Oke, berarti saya tahu. Bagaimana kalau soal saya ganti dari angka 100 sampai ke 1? Setiap kelipatan 3 cetak nama Philip. Apa jadinya nanti? Philip? Saya nggak tahu tulis kelipatan 3 di dasar pemrograman sih, Pak. Bagaimana kalau misalnya kita ganti soalnya dari 100 sampai ke 1, tapi kelipatan 3 jadi nama Philip. Kalau memakai prinsip seperti punya Philip, maka Philip harus berapa kali itu menulisnya itu. Oke, nggak masalah. Sebenarnya sih kalau untuk yang kondisinya seperti itu ya boleh-boleh saja ya, tidak masalah ya. Saya tidak tahu di sini kalau di sini pakai sistem koma-koma, saya nggak tahu ya di sini bisa atau enggak ya. Kalau seharusnya sih di sini bisa. Oke, seharusnya sih di sini bisa, seharusnya ya. Tapi kita akan membuktikan dulu bahwasanya ini bisa atau enggak. Oke, kita lihat ternyata bisa. Jawabannya lebih simpel, hanya pakai koma-koma. Nah, masalahnya seperti tadi saya bilang, bagaimana kalau misalnya masalah di sini kita ganti, kalau misalnya ini mulai dari 100, ya, atau dari 20, atau dari 50, pokoknya angkanya tinggi, cetak sampai 1. Tapi setiap kelipatan 3 diganti nama Philip, maka Philip di sini akan menulisnya stres. Oke. Nah, untuk itulah kenapa di sini saya bilang case di sini agak kurang mendukung ya, karena posisinya di sini kalau kita bilang sangat susah ya. Solusinya bagaimana kalau untuk seperti ini? Maka di sini saya akan menggantinya ini, oke. Saya akan menggantinya menjadi dengan if. Oke, saya ganti jadi if begitu gampang. Dari mana saya bisa tahu itu kelipatan 3 atau bukan? Kira-kira Philip tahu? Apa triknya itu supaya kita tahu itu sebuah bilangan itu kelipatan 3?
Philip? Gimana Philip? Nggak tahu sih, Kira-kira? Pak. Ah? Nggak tahu. Yaitu bilangan tersebut habis dibagi. Oh, Iya. bagi 3. Oke, itu pelajaran kalau nggak salah pertemuan kedua itu. Ya, pertemuan kedua. Seperti yang saya sudah bilang, dari semua pertemuan yang sudah kita selesaikan, bisa kita gabung jadi satu soal. Ya, codingnya itu bisa jadi semua. Jadi di sini kita akan mengecek apakah itu habis dibagi 3 enggak. Oke, kalau habis dibagi 3, maka cetaklah Philip. Oke, atau cetak yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau tidak? Oke, kalau tidak, maka cetaklah seperti biasanya, yaitu cetak hanya N. Oke, ini supaya gampang saya lebarkan lagi layarnya. Ya, jadi kondisinya hanya seperti ini. Cuh, ke lebar pula. Oke, nah jadi hanya seperti ini. Nah, walaupun di sini nanti nilainya buat jadi 100, aman aja, saya ganti aja nilai awalnya. Oke, coba kita tes dulu apakah bisa, atau mungkin di sini saya ganti ya, tetap semangat. Oke, lalu saya coba jalankan untuk melihat ada perubahan nggak di sini. Oke, jawabannya bisa. Nah, jadi kalau kita pakai case, memang kita harus mengetik satu persatu, ya. Lalu nggak bisa kita menerapkan ini ke dalam case. Oke, yang ini nggak bisa kita terapkan ke dalam case. Jadi kalau di sini saya ganti jadi 5, jadi misalnya jadi 20, ya udah saya ganti aja jadi 20, saya langsung jalankan aja tanpa perlu mau edit-edit lagi di dalam pengecekannya. Maka ini tetap bisa muncul. Oke, tetap bisa dijalankan. Nah, kalau kita pakai case, itulah alasannya kenapa saya tidak tertarik ya, karena case punya kekurangan di situ. Oke? Sampai sini sudah jelas kira-kira Philip? Suaranya nggak dihidupin. Speakernya nggak dihidupin, Philip. Udah paham sih, Pak. Tapi saya nggak Aha. kepikiran pakai mod tadi. Oke. Nah, jadi itulah kenapa kita nanya, dari mana kita tahu sebuah bilangan itu kelipatan 3? Yaitu habis dibagi 3, itu aja. Jadi, itulah kegunaan mod di sini. Oke, nggak masalah. Jadi di sini kurang lebih sudah bisa dipahami, ya. Dan inilah yang merupakan yang dari tadi kita bahaskan itu, inilah bagian topik kita di sini. Oke. Ini sih hanya mengganti dalam bentuk nilai yang kita inginkan. Nah, saat di sini mungkin di sini kita mengatur bahwasannya kita yang menentukan sendiri nilai awalnya berapa, ya, nilai akhirnya berapa, ya, kemudian nilai loncatannya berapa, kita bisa mengaturnya sendiri. Oke, kita mengaturnya dari codingnya. Nah, sedangkan di sini ini mengaturnya dari kalau kita bilang ini mengaturnya dari langsung di dalam waktu program dijalankan. Oke, kalau yang ini terpaksa saya harus pakai jalankan apa dulu? Saya harus menjalankan bahwasanya pakai Free Pascal langsung dari aplikasinya, ya, karena di sini nggak diterima bahwasanya kita menginput secara langsung saat program dijalankan. Oke, ini nggak apa-apa. Nanti ini kita akan mencobanya. Nah, dari sini akan saya kembangkan lagi, ya. Saya tetap masih memakai while dulu. Jadi seperti yang sudah saya bilang, while ini kita akan dalami dulu, termasuk perulangan di dalam perulangan. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat kembali lagi. Jadi ini tadi di sini lihat kodenya ini hanya menentukan variabel, ya. Lalu waktu program dijalankan, dia input sendiri, oke. Lalu disimpan masing-masing variabelnya baik ke awal maupun ke akhir, ya. Kemudian bisa dia cetak sendiri. Oke. Nah, di sini katanya ada sambil di sini apa dia? Jumlah bilangan bulat di antara awal dan akhir. Jadi artinya inklusif. Jadi sering kadang-kadang nanti dibilang inklusif itu artinya apa? Artinya dari awal sampai akhir. Jadi awalnya berapa misalnya 1, akhirnya misalnya 10, berarti 1 sampai 10 semuanya diikutkan ke dalam. Itu artinya inklusif. Oke. Nah,
Kalau ini hanya menjumlahkan, ini masih bisa. Contoh misalnya saya mau menjumlahkan ya 1 sampai 10 berapa. Oke. Yang ini sudah paham, jadi nggak saya apa lagi ya. Ini udah paham kira-kira, Philip? Atau mungkin ada question yang lain? Udah Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu saya ganti lagi ya. Jadi di sini yang kita inginkan misalnya seperti ini ya. Saya balikkan lagi supaya tidak terlalu pusing. Ini saya balikkan jadi 1 dulu dan ini saya jadi 10 ya. Ini lalu ganti jadi lebih kecil. Ya. Kemudian nilai loncatan saya tambahin sebesar 1. Nah, saya mau menjumlahkan bilangannya. Ya, saya mau menjumlahkan bilangannya dari 1 sampai 10. Oke, jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10. Oke, kalau misalnya dalam perkalian itu namanya faktorial. Kalau dalam matematika penjumlahan itu disebut apa kira-kira? Tahu, Philip? Nggak tahu. Faktorial tahu? Tahu. Faktorial tahu ya. Jadi ada yang faktorial yaitu apa namanya saya nggak ingat lagi. Oke, itu memang ada istilah-istilahnya. Nah, jadi di sini kita akan memakai sebuah variabel yang lain. Jadi variabel yang pertama kita akan gunakan untuk menampung perhitungannya. Ya, sudah berapa kali. Lalu variabel kedua, karena ini nilainya tidak saya gunakan besar-besar, ya, jadi saya memakai aja tipe data yang kecil aja, ya, yaitu integer. Maka di sini saya akan memakai variabel yang kedua, yaitu misalnya total. Oke, supaya gampang saya pakai huruf besar aja. Jadi di sini saya pesan 2 variabel, di mana n ya sama total, ya, dua-duanya ini adalah sebagai integer tipe datanya. Oke. Lalu di sini saat pertama kali dijalankan, maka saya akan mengatur bahwasanya nilai awal dari total juga saya atur dulu sebesar 0. Oke. Sebenarnya kalau tidak kita atur juga sama 0 saja. Ya, karena ini masih Pascal gampang. Oke. Nah, lalu selama perulangan kita hanya menyuruh dia mengerjakan saja. Oke, caranya bagaimana? Yaitu kita hanya memanggil variabel total, diupdate kembali lagi, yaitu ambil nilai awal ya ditambah dengan nilai n. Hanya ini. Artinya setiap kali perulangan ya dia hanya mengambil hasil yang total sebelumnya ditambah dengan perulangan nomor perulangan sekarang. Oke. Lanjut lagi, ambil nilai total sebelumnya lalu ditambah lagi nilai n yang sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya di sini n-nya 1, 1 apakah lebih kecil dari 10? Ya, jawabannya ya. Kemudian maka total ditambah n. Total saat itu yaitu 0 ya ditambah 1 karena n-nya 1 maka jadilah total 1. Oke. Bertambah jadi 2, naik lagi ke atas, oke. Sekarang n-nya sudah 2, 2 apakah lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya pasti ya. Lalu total sebelumnya adalah 1, kemudian ditambah n yaitu 2. Maka 1 ditambah 2 yaitu sama dengan 3. Maka disimpanlah sekarang totalnya sudah 3. Oke. Berikutnya lagi kalau n-nya 3, maka di sini panggil lagi total sebelumnya adalah 3. 3 tambah kondisi yang nilai n sekarang yaitu 3, maka jawabannya 6. Oke. Kalau n-nya 4, maka di sini panggil lagi. Total sebelumnya adalah 6 ditambah berikutnya 4. Oke. Dan terus menerus. Nah, setelah selesai baru kita cetak. Ya, baru kita cetak. Jadi bukan di sini kita mencetaknya, tapi di luar perulangan. Artinya setelah total selesai semuanya, kita baru cari berapa totalnya itu. Oke. Jadi di sini misalnya total, total, misalnya di sini kita panggil total 1 sampai 10 ya. Di sini kita bilang aja karena di sini kita tidak memakai tanda bahwasanya bisa kita input secara manual. Oke. Jadi kita input aja secara seperti ini. Udah, maka kita panggil di sini adalah total. Oke, itu jadi huruf kecil. Nah, jadi di sini kita mencetak kembali ya, yaitu cetak total 1 sampai 10 udah, yaitu sama dengan ambil nilai totalnya. Jadi totalnya terus diupdate. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana, kita jalankan. Oke, hasilnya adalah sebesar 55. Cocok kira-kira bilangannya? 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 cocok 55? Cocok ya?
Suara pirik hilang lagi. Speakernya mati tuh. Mic-nya mati. Cocok? Cocok ya? Oke. Nah, jadi kalau di sini faktorial juga sama. Ya, jadi faktorial. Jadi di sini supaya bisa menampung faktorial, mungkin di sini saya ganti aja jadi 5 ya. Saya ganti aja jadi 5 atau 10 mungkin juga bisa ya. Saya pakai kari aja. Oke, seharusnya 10 faktorial 36.000 lebih ya. 36.000 lebih atau berapa? Ya, 36.000 lebih seharusnya masih bisa nampung di dalam integer ya. Masih bisa. Oke. Kita akan coba jalankan. Ya, kita lihat totalnya. Oke. 0, berarti nggak dapat ini. Berarti terlalu besar ini. Oke, jadi di sini seharusnya di sini kita harus edit sedikit total ya. Long integer. Oke, long in aja seharusnya sudah bisa. Oke, coba saya tes jalankan. Ya, apakah bisa? Lumayan memanggil programnya yang online ini jalannya lambat. 0 juga katanya. Ada yang salah kira-kira? Coba saya jalankan Pascal saya ya, lebih gampang. Oke, saya jalankan yang Pascal saya aja lebih gampang. Pascal yang ini nggak sur. Ya, saya coba jalankan dulu, saya cari dulu di mana posisinya. Oke, kemudian saya jalankan dari sini. Oke, kemudian saya buat dulu. Oh, ini yang minggu lalu ya. Ini minggu lalu. Ini yang tadi ditutup aja. Kemudian di sini saya, apakah di sini bisa kira-kira saya bisa copy ya? Coba saya tes dulu. Bisa nggak kira-kira copy? Copy. Kayaknya bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Programnya beda, jadi nggak agak payah. Udah, nggak apa-apa. Mau nggak mau saya harus ketik lagi. Uses CRD, apalagi var, kemudian di sini n, seharusnya sih total masih bisa, tapi saya coba tes dulu. Integer, ya, kemudian di sini inti program, ya, kemudian di sini saya panggil nilai awalnya 0 ya. Kemudian nah ini kadang-kadang ada yang di dalam soal mereka paling suka menulis kayak gini. Dia anggap mungkin terlalu panjang banyak kali barisnya enter malas dia bisa tulis seperti ini. Jadi kalau ketemu seperti ini jangan bingung ya. Ketemu seperti ini bisa ini karena selama ada titik koma boleh ya, boleh diterima. Oke. Jadi di sini saya akan menjalankan when detik kecil sampai dengan 10 do begin ya n titik koma. Kemudian di sini total di 2 sama dengan total dikali n ya. Kemudian di sini n titik 2 sama dengan n ditambah 1. Oke. Kemudian di sini right line. Kemudian total ya saya buat gini aja ya biar gampang. Total sama dengan total. Ya, lupa lagi satu read write. Oh ya, satu lagi. Oke, biar bersih layarnya clear screen. Oke. Lalu saya simpan lagi, simpan. Latihan 5 berarti latihan 6. Oke, sudah saya compile. Oke, tidak ada masalah seharusnya. Ya, kemudian saya jalankan. 36.000. Totalnya tetap 0 ya. Berarti totalnya long integer. Gawat ini. Total long integer. Longin. Apakah boleh menulis longin? Oke, integer. Apakah boleh? Totalnya tetap 0 juga. Apa yang salah? Oh iya, salah. Ada yang salah. Iya, totalnya sama dengan 0. Seharusnya totalnya 1 ya. Nggak boleh 0. Pantes dari tadi capek-capek ngetiknya.
nggak dibilangi. Berarti di sini boleh dong. Di sini total. Ya, seharusnya boleh nih. Coba kita tes dulu ini buat jadi komen dulu. Capek ketiknya. Oke, ini Philip nggak bilang dari tadi. Udah capek-capek gurunya mengetik baru dikasih tahu. Saya juga mau tahu Bapak. Oke. Apakah benar ini? Salah nih ya. Nggak mungkin 10 faktorial sebesar ini. 10 faktorial itu 36 sekian itu. Nah, harusnya angka depannya 3 itu. Ini nggak ada ini. Ini salah ini. Coba kita jalankan lagi. Cek lagi di sini. Nah, ini sebesar ini. Ya. Jadi itu 10 faktorial. Wah, 3.628.800 ya. Oke, berarti bisa. Nah, jadi ini caranya kalau kita ingin melakukan perhitungan, baik itu penjumlahan, baik itu perhitungan, baik itu perkalian, semuanya bisa diapainya. Jadi nggak masalah. Hanya tinggal pengaturan di bagian variabel aja ya. Jadi di sini dari tadi kita masalahnya karena 0 dikali berapapun tetap 0, nggak dipikirkan lagi. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira Philip ada yang mau dimasalahkan dulu sebelum saya lanjutkan yang lebih dalam lagi. Ada, Philip, kira-kira? Di sini Pak, nilai totalnya ikut waktu ketika di total kali N itu ya. Jadi nilai totalnya ikut. Maksudnya yang di sini? Ya. Tapi kan Bapak di sini nggak ada tulis nilai akhir totalnya. Jadi nilai akhir totalnya dari total kali N-nya. Ini total kali N. Saya kurang jelas maksudnya gimana. Maksudnya yang di barisan di sini, di baris nomor berapa? Baris nomor 8 atau baris nomor berapa? Baris nomor 5 sama 8. Nomor 5 sama nomor 8. Nomor 5 sama nomor 8. Oke. Nah, jadi di sini kita menentukan nilai awal. Kalau misalnya penjumlahan, ya penjumlahan mungkin ini boleh diabaikan. Oke. Kalau penjumlahan boleh diabaikan, jadi di sini kalau kita tambah sih nggak masalah. Oke, contoh saya jalankan, di sini bisa nampak hasilnya bisa seharusnya dapat 55 ya. Jadi dia lagi loading, oke dapat 55. Oke, kenapa? Karena di sini penjumlahan di sini nggak masalah, tapi kalau untuk perkalian, kalau ini kita tidak menganggapnya, ya tidak kita menulisnya, kita biarkan aja kosong, takutnya ini bermasalah. Contoh kita isikan, oke, saya ganti ini jadi kari. Jadi kalau kita lihat nilai awalnya, tidak kita tentukan apakah hasilnya bisa dapat, hasilnya tetap 0. Untuk itulah alasannya kenapa dari tadi saya menentukan mulai dari penjumlahan, ya saya buat dulu di sini tetap 0. Kenapa saya harus membuat seperti itu? Karena kita harus menginput sebuah nilai dulu, bahwasannya nilai awalnya adalah berapa. Oke, jadi di sini tadi waktu kita buat jadi faktorial tidak saya terpikirkan di sini bagian 1. Ya, makanya saya biarkan aja. Jadi kalau misalnya kita perkalian ini jadi masalah. Jadi kalau misalnya ini kita bilang ini tidak ada, maka kalau ditanya total itu berapa? Jawabannya total itu adalah dalam nilai masih kosong, ya masih 0 ibaratnya. Jadi kalau kita dalam bahasa pemrograman lain, dia bukan bilang 0, tapi dibilangnya 0, ya tulisannya seperti ini, dibilangnya 0. Itu dalam bahasa pemrograman yang lain, bukan di dalam Pascal. Tapi kalau di dalam Pascal dianggapnya kosong, 0. Oke, sehingga kalau kita tidak menentukan apapun, maka nilai total itu selalu kosong. Kalau kosong dikali apapun, pasti hasilnya kosong. Kalau ditambah masih bisa. Oke, maka untuk itulah kenapa saya selalu memasukkan nilai awal. Oke, jadi kalau yang kita sudah mempelajari banyak perintah, banyak bahasa pemrograman, kita akan mengenal lebih banyak lagi. Kalau di dalam Pascal kita boleh abaikan, ya kecuali di sini aja. Oke. Nah, jadi di sini karena kita memakai perkalian, mau nggak mau kita harus set nilai awalnya adalah sebesar 1 supaya hasilnya itu bisa dikalikan. Tapi kalau kita tidak mengatur nilai awalnya, ya nilai total awalnya, maka dia kosong, dikali berapapun hasilnya tetap kosong. Sama seperti tadi kita buat kali berapapun hasilnya tetap sama dengan 0. Terakhir kita bingung, tak kita cek di sini.
Oke, paham kira-kira Philip untuk yang tadi pertanyaannya apakah itu sudah terjawab? Oke Pak, paham. Sudah ya? Oke, ada lagi pertanyaan lain kira-kira? Udah Pak, itu aja. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini saya akan lanjut lagi sedikit lagi ya. Kita akan lanjut namanya perulangan di dalam perulangan. Ya, seperti supaya lebih gampang ya, supaya lebih gampang, anggap ini misalnya lapangan yang warna hitam ini lapangan ya. Dan Philip akan disuruh mulai lari dari sini misalnya. Oke, dari sini mulai Philip lari, kemudian disuruh keliling lapangan. Anggap lari keliling lapangannya ini 10 keliling. Udah? Nah, selama Philip berlari-lari di sini ya, Philip akan ditugasin lagi, yaitu diberikan setumpuk kayu. Oke, entah berapa kayunya kita nggak mau tahu. Lalu di dalam perlarian itu nanti di dalam sewaktu Philip lagi berlari, udah. Lalu Philip ditugasin setiap berlari ya, Philip kalau ketemu sudut lapangan letakkan kayunya satu saja. Ibaratnya Philip letakkan di sini satu. Lalu Philip lari lagi sampai di sini, nampak lagi di sini ada sudut lapangan, letakin lagi satu kayu di sini. Ya, kemudian Philip lari lagi sampai ke sini, ketemu lagi sudut lapangan, letakkan lagi di sini satu. Oke, lari lagi sampai di sini, ketemu lagi sudut lapangan, letakkan satu lagi. Terus seperti itu, ya. Jadi kalau saya bilang, Philip lari keliling lapangan 10 keliling. Setiap kali kamu ketemu sudut lapangan, letakkan kayumu satu. Ya. Nah, jadi kalau di sini yang kita tanya, Philip lari berapa kali berapa keliling lapangannya? Jawabannya pasti tetap 10 keliling. Betul? Nah, di dalam 10 keliling itu, atau ibaratnya kita bilang dalam satu keliling lapangan itu, berapa kali Philip mengerjakan perintah meletakkan kayu? Yaitu sebanyak jumlah sudut lapangan. Betul? Artinya, Ya, betul. dalam sekali Philip berlari, sudah ada 2 perulangan yang Philip kerjakan. Perulangan pertama yaitu berlari. Terus keliling lapangan ini. Perulangan kedua, pada saat satu keliling itu, Philip mengerjakan meletakkan kayu. Ya, perulangan kedua atau lari keliling lapangan kedua, Philip juga mengulangi perintah yang sama sebelumnya, yaitu meletakkan kayu. Artinya, perintah meletakkan kayu itu ada di dalam perintah lari keliling lapangan. Walaupun hanya satu keliling, tapi Philip sudah 4 kali mengerjakan meletakkan kayu. Bagaimana kalau lapangan ini kita ubah jadi segi 8? Maka Philip harus meletakkan 8 kali dalam satu keliling. Oke. Nah, di dalam sinilah kita harus belajar bagaimana kita membuat perulangan di dalam perulangan. Ini soal yang paling sering kita jumpain. Oke. Nah, jadi di sini karena perulangan di dalam perulangan ya, jadi ini saya tidak lagi yang ini, saya ganti yang lain ya. Saya anggap di sini jadinya X, Y biar sama seperti matematika. Oke. Jadi saya anggap perulangan pertama itu adalah X, perulangan kedua adalah Y. Ya, untuk diterapkan ke dalam variabel di dalam perulangan ini. Jadi di sini saya buang dulu di sini ya supaya tidak terlalu membingungkan. Ini juga sama, saya buang dulu. Oke, di sini juga sama, saya buang dulu. Ya. Kemudian di sini X saya anggap ini adalah X. Oke, di sini juga sama X. Ya, di sini juga sama X, di sini juga sama X. Ini perulangan pertama ya. Jadi kalau misalnya kita supaya gampang, saya cetak aja di sini. Di mana dia? Di posisi sini ya. Ya, di sini X. Kok X pula? Saya cetak X saja dulu ya. Nilai kok mana dia? Ini X sama dengan koma X. Nah, jadi ini masih perulangan pertama ya. Jadi kalau di sini saya jalankan, maka nampak di sini X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai sama dengan 10. Oke. Jadi di sini hanya perulangan pertama. Lalu saya mau nanti di dalam perulangan pertama ini ada muncul lagi angka yang lain. Ya, ada angka yang lain. Misalnya kita bilang 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya agak mungkin membingungkan, kita turunkan nilainya. Ya, mungkin atau kita naikkan menjadi
5678 misalnya. Nah, artinya di dalam perulangan ini kita akan membuat lagi ya, di dalam perulangan ini kita akan buatkan lagi di dalam sini. Pada saat ini untuk lari keliling lapangan ya. X itu untuk keliling lapangan, Y itu untuk kayu misalnya kita bilang seperti itu. Ini dari tadi jelek kali saya buatnya. Saya coba buat dulu yang sama aja ya. Udah deh, capek deh. Ini aja deh, biar satu hari saja. Ya. Nah, jadi di sini pada saat perulangan pertama sudah mulai dikerjakan, kita langsung terapkan perulangan kedua, yaitu mulai lagi kita menentukan nilai Y, nilai awal Y. Ya, artinya pilih lari keliling lapangan, satu keliling lapangan itu 4 kali pilih meletakkan kayu. Oke, ketemu satu sudut, letakkan satu kayu, letakkan satu sudut, letakkan satu kayu. Oke, jadi kalau ditanya berapa kali, berarti ada 4 kali. Oke, lari keliling yang kedua juga sama, 4 kali juga. Jadi dimulai lagi hitung satu misalnya. Oke, maka di sini juga sama, kita nilai awalnya kita masukkan, letakkan nilai awal. Nah, supaya tidak membingungkan, saya masukkan nilainya mulai dari misalnya 20 misalnya. Ya, saya masukkan dari 20. Oke. Kemudian setelah ini kita masuk ke perulangan kedua. Ya, perulangan di dalam perulangan. Oke. Di mana Y lebih kecil kita anggap sampai 4 aja ya supaya gampang. Ini saya set aja 21 ya. 21 sampai 24 gitu ya. Nah, jadi di sini lakukan perulangan lagi ya dari 21 sampai 24. Artinya kalau nilai Y-nya ini untuk di dalam X-nya ini ya. Jadi gak usah pikirkan dulu yang ini ya. Mungkin kalau ini mikirkan gabung ini lagi pusing, fokuskan dulu kemari. Oke, fokuskan kemari dulu perulangannya, abaikan dulu ini. Jadi kita fokuskan, kita ibaratnya saya mau cetak angka 21 sampai 24. Maka di sini pasti kita akan membuat seperti ini. Oke. Sampai sini kira-kira jelas dulu. Untuk yang Y dulu, gak usah peduli dulu yang X. Paham kira-kira, Philip? Jelas, Jelas ya? Ya, jadi jangan nengok dua perulangan ini sekaligus, mungkin pusing. Tapi nengok dulu perulangan yang Y-nya dulu. Fokuskan ke Y, fokuskan ke X. Jadi itulah gunanya ini kita kalau kadang-kadang membuat agak mencorok ke dalam. Nah, jadi di sini kita akan suruh mengerjakan, ya. Kita akan suruh dia mengerjakan, oke, yaitu cetak nilai Y. Oke, supaya ada jaraknya ini sengaja saya buat agak jauh sedikit. Ya, baru saya buat cetak Y, oke. Kemudian sama dengan ya, baru cetak Y-nya. Sorry kok 0,7 ya, Y. Nah, jangan lupa nilai Y juga sama, ditambahin juga ya, ditambahin sebesar 1. Jadi perulangan yang ini ya, perulangannya ini yang saya buat ini perulangannya ada di dalam perulangan ini, ya. Jadi kalau perulangan ini batasnya sampai di sini. Jadi S ini artinya keliling lapangan. Y ini artinya meletakkan kayu seperti tadi seperti tadi ilustrasinya, ya. Balik lagi ini adalah ke dalam X lagi, ke dalam kayunya lagi, ke dalam lapangannya lagi. Nah, supaya lebih jelas, mungkin takut ini nggak muat ini ya. Ini takutnya nggak muat nih. Saya buat aja 5 keliling aja ya. 5 keliling aja udah lumayan, atau 4 keliling aja udah lumayan ini. Udah panjang ini. Coba kita tes saja, kita lihat ya, supaya ini bisa lihat ini panjang kali nanti. Oke, kita lihat apakah hasilnya sesuai atau tidak. Lumayan juga ya, lambat kali jalannya. Error katanya. Udah stres dia. Tak tahu lagi dia mau kerjain apa nih. Apakah ini nggak boleh taruh kayak gini? Ya. Ini nilainya stres pula dia. Nggak mau pula dia buat. Tuh, error juga dia. Nggak mau dia. Oke, saya coba alihkan ke dalam pemrograman saya. Saya alihkan kemari. Bagaimanapun lebih enak pakai yang ini. Ya. Jadi di sini saya buatin X, Y. Ya, yang ini saya hapuskan lagi. Oke, biar nggak terlalu membingungkan. Jadi di sini nilai X, sorry, X ya. Oke, kemudian di sini X juga.
4. Wah, gawat nih. Saya coba hapuskan dulu. Ini juga saya hapuskan dulu. Ternyata tidak enak memakai yang online punya. Oke, Y.2 sama dengan 21, kemudian file Y lebih kecil sama dengan 24, do begin. Oh ya, sorry, di sini nampak kesalahannya. Ya, panik dia. Oke, harusnya sudah bisa nih. Kenapa tadi saya pakai titik 2? Ah, udah muncul, Oke, berarti di sini. Oke. Nah, jadi tadi saya kesalahan saya ya, lalu saya letakkan pula tanda titik 2 di sini. Jadi di sini kita melihat di sini perulangan ini ya, perulangan ini kalau kita lihat lagi perulangan ini lagi, oke, yang ini lagi, ini semuanya sama. Oke, semuanya sama. Nah, karena saya letaknya ini di bawah ya, karena ini saya cetak nilai X-nya di bawah, maka dia setelah selesai perulangan yang di dalamnya itu selesai, dia baru cetak keluar. Oke, bisa nampak di sini. Jadi sudah selesai, dia baru cetak. Oke, jadi yang duluan dikerjain adalah yang ini duluan. Oke, yang Y duluan. Jadi kita lihat yang duluan yang orang lainnya, yang duluan yang ini. Artinya saat satu perulangan belum selesai, ya saat satu perulangan belum selesai, maka ada perulangan yang lain yang dikerjakan di dalam perulangan tersebut. Jadi secara logikanya seperti ini, ya lakukan 4 kali perulangan, yaitu 1 sampai 4. Udah. Kemudian pada saat di perulangan pertama, ya lakukan lagi perulangan yang lain, yaitu nilai Y di set nilai awalnya sebesar 21. Oke. Kemudian lakukan perulangan selama nilai Y lebih kecil sama dengan 24. Ya, yaitu berikutnya cetak nilai Y seperti ini. Oke. Nah, saat dia ketemu while yang kedua ini, maka ini akan terus diulang sampai nilai perulangan Y ini, while Y ini sampai ini selesai dulu. Ini sudah selesai baru dilempar keluar. Ya, barulah cetak ini X sama dengan 1. Nah, setelah itu ketemu S-nya, diupdate lagi nilai S-nya, ketemu ini N ini adalah perulangan yang pertama. Maka ini akan kembali lagi kemari. Oke, sekarang X sudah sama dengan 2. Masuk lagi, diubah lagi nilai awal Y menjadi 21. Oke, setelah nilai Y 21, lalu lakukan lagi perulangan ini. Ya, cetak lagi 21 sampai 24. Ulangi ini sampai selesai dulu. Sudah selesai, baru dilempar keluar lagi. Ya, baru lakukan lagi perulangan X, lalu nilai X-nya ditambah lagi, ya, ketemu N ini adalah perulangan pertama, balik lagi. Oke, sekarang S sudah ketiga, ya, ketemu lagi Y, ulangi lagi. Sampai nilai Y-nya selesai, yaitu seperti ini, sudah selesai, baru lemparkan kembali lagi, baru cetak nilai X. Kalau misalnya sudah selesai, ya, anggap ini X-nya sudah 5, ya, jadi nggak bisa lagi, baru dilempar keluar. Oke, maka hasil tampilannya kurang lebih seperti ini. Kira-kira sampai sini paham, Philip? Paham. Atau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau sudah mengerti? Ngerti lah, Pak. Mengerti lah ya. Oke. Nah, jadi ini hanya ibaratnya hanya ilustrasi. Di dalam soal ini dibuang kadang-kadang. Ya, ini paling sering. Ini dibuang, lalu ini diupdate. Disinilah dikotak-katain. Ya, jadi di sini kalau kita bilang caranya gimana, ya ada yang seperti ini aja, cetak aja seperti ini. Oke, saya ikuti aja sesuai dengan kondisinya aja, ya. Saya cetak seperti ini, saya cetak bintang, lalu di sini saya pakai right, pakai right, ya. Lalu di sini saya buat lagi right. Oke. Nah, sebelum saya jalankan, kira-kira apa yang terjadi di layar saya kalau saya buat seperti ini? Udah dia suruh Bapak tulis saja berarti. Error sih menurut saya. Gimana? Error.
Kurang jelas suaranya. Error sih Pak menurut saya. Hah? Error Pak menurut saya. Ya udah deh, kita lihat aja hasilnya gimana ya. Yang muncul di layar adalah bintang-bintang semua, ya, yaitu bintangnya sebanyak 4 baris bintangnya, oke, dan 1 baris bintang ada 4 bintang. Jadi di sini baris di sini hanya cetak 1 bintang, oke. Ulangi lagi, hanya cetak 1 bintang. Di atas ini tidak masalah, angkanya mau berapapun nggak masalah. Ya, karena di sini tetap 4 kali. Mau kita buat di sini jadi 1, ya, di sini buat jadi 4 juga nggak masalah. Tetap cetaknya bintangnya tetap 4. Oke. Nah, sedangkan di sini right, jadi di sini artinya dia masih sambung, ya. Sedangkan di sini pindah baris baru. Artinya dia hanya pindah ke bawah. Oke. Jadi jadi di sini nampak ini perulangan pertama, artinya lari keliling lapangannya pertama. Setiap ketemu sudut dia letakkan 1 kayu, ya, sama seperti tadi. Ulangi sekali, ya. Setelah itu ketemu 1 sudut lagi, dia akan meletakkan lagi 1 kayu lagi yang kedua ini. Oke, maka ini perulangan kedua. Balik lagi ketiga, keempat, selesai. Ketemu di sini baru pindah lagi kemari. Artinya perulangan pertama sudah selesai. Balik lagi ke atas, ulangi lagi perulangan kedua, ya. Untuk yang S punya, masuk lagi perulangan Y, ya. Terus ulangi lagi sampai di sini selesai. Oke, paham sampai sini? Kira-kira, Philip? Ini lumayan sudah mulai. Yang ini agak kurang. Ya? Gimana? Yang ini agak kurang paham. Ini kurang paham ya. Jadi kalau gini saya coba memakai notepad aja. Biar gampang, ya. Saya coba kecilkan dulu layar saya. Nah, jadi di sini supaya gampang saya bilang dulu X pertama untuk X. Jadi saya isi dulu ya X ya. Nah, di sini setelah X ya diisi sama dengan 1, lalu masuk kemari. Apakah X-nya masih lebih kecil sama dengan 4? Jawabannya ya atau tidak? Iya. Ya, maka lanjut ke di bawahnya. Di sini masuk ke Y, ya. Jadi untuk yang S di sini, jadi pada saat S sama dengan 1, masuk ke dalam Y. Jadi supaya gampang di sini saya masukkan Y sama dengan 1. Oke. Setelah itu, lakukan perulangan Y sebanyak 4 kali. Jadi supaya gampang ya. Nah, apakah di sini Y-nya 1, apakah lebih kecil sama dengan 4? Jawabannya ya atau tidak? Ya, maka lanjut kemari. Ini apa yang dicetak? Hanya cetak bintang. Pada saat yes di sini, dia hanya cetak 1 bintang. Perhatikan di sini, saya pakai right atau pakai right? Right. Berarti posisi kursor di belakang atau di bawah? Setelah dia mencetak bintang. Di belakang. Di belakang. Berarti posisi masih di sini ya. Nah, kemudian nilai Y diupdate jadi 2. Ya. Berarti sekarang, ya gimana? Ada masalah, Philip, kira-kira? Enggak ada, Pak. Oke. Nah, jadi kalau nggak apa, jadi di sini maka nilai Y ya diupdate jadi 2. Oke, karena ditambah 1. Ketemu di sini ya, ketemu mau saya kok nggak bisa gerak. Oke. Ketemu di sini, maka ini balik lagi ke atas. Kenapa balik ke atas? Karena perulangan Y belum selesai. Ya, perulangan Y belum selesai. Jadi sekarang Y sudah 2, oke? Y-nya sudah 2, ya. Y-nya sudah 2. 2 apakah masih lebih kecil sama dengan 4? Masih. Maka perulangan ini masih dikerjakan atau tidak? Masih. Masih. Maka di sini cetak lagi bintang. Sekarang pertanyaannya, bintangnya cetak di belakang bintang di sini atau cetak di bawah bintangnya? Masih di belakang. Masih di belakang. Alasannya? Karena I-nya belum habis sampai 4. Jadi Ya. perintahnya masih lanjut. Oke, sebenarnya alasannya karena penulisannya pertama masih pakai right. Nggak ada right line. Maka posisi kursor tadi masih di belakang. Maka di sini muncullah bintang kedua.
Oke, setelah muncul bintang kedua, ya, update lagi Y-nya, ditambah lagi 1. Y-nya sebelumnya adalah 2, ditambah 1. Maka sekarang Y sudah menjadi 3. Ya, ketemu lagi N, karena belum selesai sampai 4, karena dibilangnya masa sama dengan 4, ya, maka balik lagi ke atas. 3 apakah lebih kecil sama dengan 4? Ya atau tidak? Ya, Ya. maka di sini cetak lagi bintangnya. Oke. Nah, sekarang bintangnya cetak di belakang atau masih di bawah? Masih di belakang. Masih di belakang karena masih right, ya. Belum masuk pindah baris baru, ya, masih tetap posisi kursor di belakang. Nah, setelah itu nilai Y-nya diupdate lagi jadi 4, ya, karena ditambah 1. Kemudian ketemu N lagi, ingat belum selesai, ya. Balik lagi dia ke atas. 4 apakah lebih kecil sama dengan 4? Ya atau tidak? Ya, sama, ya, karena ada sama dengannya. Maka perulangan ini dikerjakan atau tidak? Ya, dikerjakan. Ya? Dikerjakan? Dikerjakan atau tidak? Ya. Ya. Maka di sini Dikerjakan. cetak lagi bintang, ya. Jadi di sini cetak lagi bintang. Oke? Muncul sudah 4 bintang. Lalu Y diupdate lagi. Sekarang Y sudah sama dengan 5. Ya, ketemu ini, ingat, tadi perulangannya masih benar. Balik lagi dia ke atas. Sekarang Y-nya sudah 5, ya. Y-nya sudah 5. 5 apakah lebih kecil sampai dengan 4? Enggak. Enggak. Maka karena tidak lagi, maka ini akan dilempar ke bawah. Ya, dilempar kemari. Oke, dilempar kemari. Sekarang X-nya disuruh update, tambahkan 1. Maka X-nya sudah muncul jadi 2. Oke. Setelah muncul 2, di sini rock line. Apa artinya maksudnya di sini rock line? Pilih. Dituliskan, Pak. Gimana? Kurang jelas? Jadi sudah berhenti menulis. Oke, nah jadi di sini setelah ditambahkan 1, ya, di sini rock line, ya, maka di sini ingat tadi posisi kursornya ini masih di belakang. Oke, posisi kursor masih di belakang, maka di sini setelah setelah S-nya diupdate tambahkan 1, maka disuruhnya cetak baris baru. Maka pada saat di sini pindah ke baris baru. Oke, posisi kursor sudah ada di bawah. Nah, setelah posisi kursor di bawah, masuk kemari N. N ini yang mana? Untuk yang X atau untuk yang Y? Untuk N yang baris nomor 13. Untuk yang X, ya. Balik lagi ke X. Oke. Sekarang X-nya kita kan sudah 2. 2 apakah lebih kecil sama dengan 4? Ya atau tidak? Ya. Ya. Maka kembali lagi mengubah, ya. Y-nya diubah lagi jadi 1. Tadi Y sudah menjadi 5. Sekarang Y diubah lagi jadi 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 4? Ingat, masuk lagi ke while Y. Ya. Ya, maka cetak lagi bintang. Ingat, tadi waktu di sini posisi kursor sudah ada di bawah. Ya, posisi kursor sudah ada di bawah, maka suruh cetak bintang lagi, maka muncul lagi bintangnya, muncul seperti ini. Oke, update lagi Y-nya tambah 1. Berarti sekarang Y sudah sama dengan 2. Ya. Lalu balik lagi ke atas. Apakah 2 masih lebih kecil sama dengan 4? Masih, ya? Masih atau tidak? Iya, Mas. Masih. Berarti cetak lagi bintangnya, ya. Cetak lagi bintangnya. Setelah cetak bintangnya, update lagi nilai Y-nya, tambahkan lagi 1, berarti jadi 3. Balik lagi ke atas, 3 masih lebih kecil sama dengan 4. Dia itu masih benar, maka cetak lagi bintangnya. Oke. Terus lagi update lagi Y-nya, maka sekarang Y sudah jadi 4. Balik lagi ke atas, karena ada sama dengan, ya, berarti masih tetap dikerjakan. Oke, maka cetak lagi bintangnya. Nah, setelah cetak bintangnya, Y-nya diupdate lagi, sekarang Y sudah sama dengan 5. Oke, balik lagi ke atas, 5 apakah lebih kecil sama dengan 4? Tidak. Berarti sekarang sudah dilempar ke dalam X. Ya, X-nya diupdate 1, maka X-nya sekarang menjadi 3. Lalu setelah diupdate nilai S-nya ketemu rock line. Karena tadi posisi kursor kita masih di belakang sini, ya, maka di enter kan maksudnya berarti pindah baris baru.
berarti pindah lagi kemari. Dan ulangi lagi sampai ini selesai. Karena di sini 4 kali. Sehingga hasilnya muncullah sampai ini. Oke, paham kira-kira, Philip? Coba jelas. Ya, sudah agak jelas atau masih belum atau gimana? Sudah jelas juga. Sudah jelas ya? Sudah ngerti ya? Philip? Ya, ya. Jadi kalau bahasa hokinya BMPL ya? Bempek kan? Bu, Kalau bahasa Hokkien-nya, Philip, bempek ya boy? BMPL. Oke. Nah, sekarang karena waktu kita juga sudah mau selesai, ya. Sebelum saya mengakhiri, ada satu tugas yang saya suruh Philip kerjakan. Ya, dari ini sudah oke. Nanti ini saya screenshotkan, saya akan kirimkan sama Philip. Oke. Lalu Philip yang mau buat ini, ya, Philip mau buat ini bintangnya ini, yang semula bintangnya yang 4 baris, oke, supaya gampang saya hapuskan lagi, ya. Yang semula 4 baris seperti ini, Philip ubah kembali, ya, bintang-bintang ini sehingga nanti seperti begini, ya. Dia agak Philip agak stres sedikit. Kalau nggak stres, berarti otaknya nggak kerja, berarti pemanasannya kurang bagus. Nah, untuk baris pertama hanya boleh cetak 1 bintang. Ya, jadi kalau bintangnya ibaratnya baris pertama hanya boleh cetak 1 bintang. Untuk baris kedua, karena baris kedua ya berarti hanya boleh cetak 2 bintang. Untuk baris ketiga, namanya saja masih baris ketiga, berarti hanya boleh cetak 3 bintang. Oke. Untuk baris keempat, namanya sudah 4, berarti cetak bintangnya juga hanya 4. Ini tugas untuk Philip, biar agak stres sedikit selama seminggu ini. Oke. Oke. Nah, bagaimana nanti kodenya ini? Ini nanti Philip coba-cobain, boleh nanti dari aplikasi ini ya, boleh dari aplikasi ini di kotak-katik ya, boleh dicoba, atau nanti Philip kalau misalnya komputernya bisa dipakai, boleh juga langsung dicoba di sini. Jadi kalau misalnya komputernya masih belum bisa, ya coba aja di sini nggak masalah. Ya, pokoknya hasil bintangnya harus bintangnya seperti begini. Oke, kalau bintangnya nggak seperti ini, ya itu masih kurang sesuai. Oke, Philip, sudah jelas kira-kira? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Mungkin nanti waktu tugasnya, Pak. Gimana? Nanti waktu tugasnya baru tanya lagi lah ya. Oke. Oke. Nah, jadi saya rasa hanya sampai di sini aja ya. Kita nanti akan lihat bagaimana perkembangan Philip, apakah masih sanggup. Oke, ini lumayan sudah berat ya. Masih hanya 1 aja perulangan, masih hanya tahap pertama. Ini kalau bisa dilewatin, berarti Philip sudah pelan-pelan mau menuju naik kelas. Belum naik kelas, masih ada lagi kelas yang lain. Oke, Philip? Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Udah sih, Pak. Udah. Ada lagi ya? Oke.